Ya, jadi minggu kemarin kita kan sudah belajar ya bagaimana cara melakukan sorry apa namanya uji parametrik itu harus didasarkan pada asumsi gitu kan ya. Nah, salah satu asumsi itu adalah menentukan apakah data kita itu terdistribusi secara normal ataukah tidak. Nah, sekarang kita belajar ya, salah satu uji itu, yaitu bagaimana menentukan apakah kelompok data kita itu terdistribusi secara normal atau tidak. Salah satu uji yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang KS ya, Kolmogorov-Smirnov untuk yang satu sampel. Nah, sekarang apa uji Kolmogorov-Smirnov? Sebelumnya kita perkenalkan dulu ya. Jadi Kolmogorov-Smirnov itu sebetulnya diambil dari nama orang, ya nama ahli matematika, dia bangsa Rusia. Jadi Kolmogorov pada tahun 1933 dia menemukan untuk uji satu sampel. Kemudian tahun berikutnya ya Smirnov pada tahun 1939 dia menemukan uji untuk dua sampel. Nah, akhirnya mereka bergabung namanya menjadi Kolmogorov-Smirnov untuk uji satu sampel dan uji dua sampel. Hari ini kita hanya khusus belajar yang satu sampel. Untuk yang dua sampel itu nanti dipelajari oleh teman-teman Anda yang nanti masuk di minat BIOS. Nah, sekarang apa fungsi dari uji Kolmogorov-Smirnov? Ya, seperti sudah kita pahami ya. Jadi sebetulnya fungsi dari uji Kolmogorov-Smirnov itu adalah untuk melihat apakah data kita itu sudah sesuai ataukah tidak. Ya, sesuai antara apa yang kita kumpulkan di lapangan dengan teorinya. Ya, jadi data kita, ya data empiris kita, data hasil observasi kita, ya itu apakah sudah sesuai menurut teorinya. Nah, untuk teori ini nanti kita cukup melihat dari tabel. Ya. Jadi nanti kita bandingkan ya data yang sudah kita kumpulkan di lapangan, ya hasil observasi kita, itu nanti kita bandingkan dengan teorinya. Nah, teori ini cukup nanti kita lihat tabel. Kalau dia sesuai ya sama, nah berarti distribusi datanya normal. Ya. Nah, sekarang sebelum berlanjut ke metode ya, kita coba lihat dulu ya. Jadi ketika kita ingin menghitung ya uji Kolmogorov-Smirnov itu, nah kita harus tahu dulu ya. Jadi sampel ya itu harus mengikuti bentuk distribusi populasinya ya, yang disebut sebagai distribusi teoritis. Ya, nanti kita lihat tabel. Ya, jadi kita nggak perlu mengamati secara keseluruhan di populasi, nggak perlu. Ya, jadi cukup kita melihat tabel. Tabel ini sudah dikembangkan oleh para peneliti. Jadi Anda nggak usah bingung-bingung lagi membuat tabel. Nah, ada dua fungsi distribusi kumulatif. Ya, yang pertama adalah fungsi distribusi kumulatif yang dihipotesiskan dan fungsi distribusi kumulatif yang teramati. Nah, yang teramati itu yang kita dapatkan dari lapangan. Yang dihipotesiskan itu yang nanti kita lihat dari tabel. Ya, oke ya. Jadi ada dua. Ya, nanti kita bandingkan ya antara yang hasil observasi dengan yang tabel. Ya. Nah, sekarang fungsi distribusi kumulatif itu nanti disingkat ya notasinya adalah fx. Ya, jadi fx ini merupakan fungsi distribusi kumulatif. Untuk variabel acak x. Jadi X ini merupakan sebuah variabel. Anda sudah tahu kan, variabel itu apa ya? Variabel itu identik dengan data. Jadi ada hubungan timbal balik. Jadi kalau saya menyampaikan berat badan, nah berat badan itu adalah variabel. Ya nilainya, ya ada berat badan 50 kilo, ada berat badan 60 kilo gitu. Ya, jadi X ini adalah sebuah variabel ya atau data ya. Nah, data ini nanti yang kita akan lihat ya. Nah, kalau
kita sudah tahu ya, jadi fungsi distribusi kumulatif dinotasikan dengan fx ya. Nah, fx sendiri itu juga sebagai sebuah peluang ya. Jadi sebuah peluang bahwa nilai variabel acak x kurang dari nilai x. Ya, atau kita bisa menulis jadi fx fungsi distribusi kumulatif itu sama dengan peluang bahwa nilai x kurang sama dengan x. X ini adalah variabel acak. Ya, sebuah nilai. Ya, nilai dari variabel acak. Ya, misalnya apa variabelnya? Misalnya usia, ya, berat badan, ya, tinggi badan gitu ya. Kita kan punya nilai ya, nilai data. Nah, oke. Sebelum ini, nah ini sekarang sebuah sampel acak ya, ini merupakan fungsi distribusi dari fx. Nah, ini kita belum tahu. Ya, nanti kita hitung. Ya, jadi kita hitung dulu ya, frekuensinya berapa, kita hitung lagi frekuensi kumulatifnya berapa. Nah, kemudian nanti kita hitung peluangnya. Nah, itulah yang disebut sebagai fx. Ya. Nah, fx ini harus sama dengan f0x. Ya. F0x ini adalah fungsi distribusi kumulatif yang ada di teori. Ya. Oke, bisa ya. Nah, sekarang masih ada lagi satu notasi ini ya, SX. Nah, SX ini apa gitu ya? SX itu sebetulnya sama dengan FX ya. Jadi SX sama dengan FX. Kenapa kok diganti? Iya, ini supaya untuk menunjukkan bahwa datanya berasal dari sampel. Ya, jadi kita ganti. Sebetulnya sama. Misalnya tidak diganti pun juga tidak apa-apa. Oke ya, ini karena memang di textbooknya itu seperti itu ya. Jadi ya saya ngikuti textbook ya, karena saya tidak membuat sesuatu yang baru. Ya, jadi apa yang ada itu ya saya ikuti ya. Oke, bisa ya. Jadi ingat bahwa fx itu sama dengan sx. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa ini adalah data yang ada di sampel. Ya, kalau f0x ini menurut tabel. Ya, teori ya. Nah, sekarang asumsi ya. Kemarin kita belajar asumsi parametrik ya. Pertama, pengamatan harus saling bebas ya. Nah, artinya apa pengamatan saling bebas? Nilai data ya dari individu yang pertama itu sama sekali tidak berhubungan dengan individu sebelum-sebelumnya atau sesudah-sesudahnya. Jadi nilai yang kita peroleh itu memang saling bebas. Ya, jadi misalnya variabel X itu adalah tentang berat badan. Berat badan pada individu pertama, katakanlah 50 kilo, nah itu dia tidak berhubungan dengan berat badan individu yang kedua, individu yang ketiga, dan seterusnya. Ya, jadi kita benar-benar mendapatkan data itu saling bebas. Terus kita ambil sampel yang berukuran N. Ya, terserah nanti ya berapa besar sampelnya. Terus diambil dari fungsi distribusi yang belum kita ketahui. Iya, betul. Nah, nanti fx ini yang harus kita hitung. Ya. Nah, ini asumsinya ya. Jadi nanti fx ini harus kita hitung. Nah, sekarang hipotesis statistik. Nah, H0, hipotesis 0, fx, fungsi distribusi kumulatif atau peluang distribusi kumulatif yang kita ambil di sampel itu sama dengan fungsi distribusi kumulatif yang kita dapatkan dari teorinya. Ya, jadi fx atau sx sama dengan f0x. Ya. H alternatif fx, nah karena di sini H0-nya sama dengan, berarti H alternatifnya tidak sama dengan ya f0x. Ya ya, sebentar ya, ini ada orang teriak tidak terus, tidak dengar ya? Bentar ya, bentar ya. Mengganggu soalnya.
Ya, ya, mohon maaf. Ada paket. Baik, kita mulai. Ini kalau di rumah ya kayak gini ya, banyak gangguan. Nggak bisa gerak ya, nggak bisa gerak. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitung. Tadi kan yang kita butuhkan adalah kita bagaimana cara menghitung fx ya. Fx itu diperoleh dari fungsi distribusi kumulatif. Jadi nanti kita harus hitung dulu ya frekuensinya berapa gitu ya. Terus nanti kita hitung frekuensi kumulatifnya gitu ya. Nah, setelah dihitung frekuensi kumulatifnya, kita hitung nilai probabilitasnya atau peluangnya. Nah, nilai probabilitas dari fungsi distribusi kumulatif itulah yang disebut sebagai Sx atau Fx. Nah, udah ya, udah terhitung. Nah, setelah itu nanti untuk melihat F0x ya, ini nanti cukup kita melihat dari tabel. Nanti akan saya tunjukkan cara melihat tabel. Cara membaca tabel pun juga nanti akan saya tunjukkan. Nah, kalau sudah, baru nanti kita kurangi ya. Jadi, Sx yang sudah tadi kita hitung, dikurangi dengan F0x yang nanti kita lihat dari tabel, nah itu harga mutlak. Ya, jadi kalau misalnya hasilnya nanti negatif, ya dianggap positif ya. Nah, oke. Nah, dari sini ya kita akan memperoleh nilai D1, D2, D3 ya. Jadi perbedaan dari setiap individu. Ya, individu yang pertama berapa nilainya, individu yang kedua berapa gitu ya. Nah, sudah ya. Nah, kalau sudah nanti dicari ya nilai D yang paling maksimal ya, yang paling maksimal di semua individu itu mana? Ambil salah satu yang paling maksimal, nah baru hasilnya nanti dibandingkan dengan batas kritis ya atau nilai kritis. Nah, ini. Jadi nilai kritis ini nanti kita lihat tabel. Nah, karena kita belajar KS, ya otomatis harus tabel KS ya. Tabel Kolmogorov-Smirnov. Nah, tabel Kolmogorov-Smirnov itu, sebentar ada gangguan lagi. Bentar. Nah, mas saya soalnya di jalan ya. Jadi sekali lagi, tabel D itu ya, tabel D itu tabel Kolmogorov-Smirnov, dia itu terbatas. Jadi nilainya itu sampai pada besar sampelnya itu 35. Kalau data kita lebih dari 35, nah harus dilihat ya. Kalau misalnya alfanya 5%, berarti nanti masih harus dibagi ya. Jadi 1,36 per akar N. Jadi misalnya N-nya berapa? Misalnya kita punya data kita itu 49. Ya berarti akar dari 49. Ya, jadi nanti 1,36 per 7 gitu ya. Nah, sekali lagi, kita menggunakan alfanya 5% ya. Nggak boleh menggunakan yang 10. Tapi kalau misalnya menggunakan yang satu boleh apa tidak? Boleh. Ya, jadi lebih kecil atau sama ya. Nah, sudah nanti yang kita sudah cari ya, dia yang paling maksimal nanti dibandingkan dengan tabelnya. Kalau D maksimal itu lebih besar sama dengan D tabel, nah berarti H0-nya ditolak. Ya, jadi kalau D maksimal itu dia lebih besar sama dengan D tabel, maka H0 ditolak. Oke, bisa ya. Nah, yuk sekarang kita coba latihan. Nah, ini ada usia dari 36 lansia yang diwawancarai. Jadi variabel X itu adalah variabel acak yang kita ambil di populasi.
kita anggap populasi kita ya usia lansia itu normal ya. Nah, kita sekarang buktikan ya data kita yang kita ambil ini terdistribusi secara normal ataukah tidak. Ya. Usia ya sebagai variabel X ya sebagai variabel acak X nilainya itu ada 58 tahun, 78 tahun, 84 tahun dan seterusnya. Ya. Saya mengambil sebanyak 36 lansia. Nah, sekarang tujuan saya adalah saya ingin membuktikan ya apakah data saya ini terdistribusi secara normal ataukah tidak. Ya, saya menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, ayo sekarang kita mulai ya. Ini saya stop ya. Saya mau buka dua gitu ya biar enak. Nah, mau sih sebentar. Ya, gini ya, kelihatan ya. Ini biar enak ya, biar bisa melihat kanan dan kiri. Oke ya, ini kita udah tahu. Nah, caranya supaya kita bisa menghitung ya. Jadi kita buat tabel ya dalam bentuk ini ya, dalam bentuk baris dan kolom seperti ini. Nah, coba perhatikan ini ya. Datanya kan seperti ini ya. Ini saya urut ya. Seharusnya nggak diurut pun juga nggak apa-apa ya. Ini untuk memudahkan kita aja ya, karena kita menghitung frekuensinya ya, biar tidak terlewat gitu ya. Nah, ini saya urut. Ada usia 58 tahun, 59 tahun gitu ya, 67 tahun gitu ya, 68, 70, 74 gitu ya. Terus gitu ya. Nah, ini 75 terus ya sampai yang terakhir itu usianya 112. Coba dicek, betulkah ada orang yang usianya 112? Nah, ini betul ya. Nah, ini ada 112 orang. Sampai sini ngerti ya? Ini kita buat tabel. Selanjutnya, kita hitung frekuensinya. Nah, Anda sudah tahu ya cara menghitung frekuensi. Nah, ini frekuensi. Coba kita hitung. Orang yang usianya 58 tahun, itu ada berapa orang? Nah, dilihat di sini. 58. Ini ada satu orang. Ya, nggak ada lagi kan? Nah, nggak ada lagi. Ya, cuma satu ya. Terus, orang yang usianya 59 tahun, ada berapa orang? Nah, ini pun juga ada satu orang. Ya. Nggak ada lagi ya. Terus 67 juga ada satu orang gitu ya. 67. Nah, ini ya. Ini ada satu orang. Terus yang 68 ini ada tiga orang. Ya, coba dilihat 68. Satu, dua, tiga. Ya, betul ya. Nah, begitu seterusnya. Sampai yang terakhir. Nah, ini frekuensinya berapa gitu ya. Kalau sudah, kita hitung frekuensi kumulatif. Nah, kita hitung frekuensi kumulatif yang orangnya ini. Nah, karena di sini pertama, nah yang sebelumnya enggak ada ya berarti tetap satu ya. Terus dua ini dari mana? Satu yang di kolom selanjutnya ditambah kolom sebelumnya. Jadi satu ditambah satu, dua, ya. Satu ditambah dua, tiga. Tiga ditambah tiga, enam, ya. Empat ditambah enam, 10. Begitu seterusnya sampai yang terakhir. Nah, ini. Jadi totalnya 36. Ya, ini totalnya 36. Ya. Betul ya. Jadi kalau misalnya nanti kita ngitung frekuensi kumulatifnya totalnya tidak 36, berarti kita ngitungnya salah, ya. Oke, gampang kan? Jadi sebetulnya perhitungan matematika biasa. Nah, sekarang kita menghitung fx ya atau sx. Tadi konsepnya apa? Sx atau fx.
fungsi distribusi kumulatif, ya. Jadi merupakan peluang dari fungsi distribusi kumulatif. Nah, jadi kita harus hitung peluangnya. Berapa nilai peluangnya? Nilai peluangnya dari frekuensi kumulatif. Jadi 1,136 per 36 itu dari total N-nya. Ya, jadi 1 itu didasarkan pada nilai frekuensi kumulatifnya. Jadi 1 per 36 sama dengan 0,0278. Nah, 0,0278 inilah yang disebut sebagai apa? Ini yang disebut sebagai fungsi distribusi, fungsi peluang distribusi kumulatif. Ya, bisa ya? Ini 2, ini dari frekuensi kumulatifnya ini. 2 per 36, berapa? Ya, 3 per 36, 6 per 36. Nah, begitu seterusnya. Sampai yang terakhir, nah yang terakhir peluangnya adalah 1. Ya, masih ingat ya? Jadi peluang itu nilainya berkisar antara 0 sampai 1. Ya, nggak boleh lebih dari 1, nggak boleh kurang atau minus gitu ya, nggak boleh. Ya, makanya tadi Sx adalah merupakan peluang dari fungsi distribusi kumulatif yang nilainya X itu kurang atau sama dengan nilai X. Ya, nah sudah, berarti kita sudah punya nilai Sx ya dari masing-masing individu. Ya, udah terhitung kan? Tadi kan kita udah ngitung ini ya di sini. Ya, oke, udah ya. Nah, sekarang yang ketiga, kita hitung nilai rata-ratanya dan standar deviasinya. Ya, nanti kita butuhkan untuk menghitung distribusi normal baku. Masih ingat ya, distribusi normal baku? Distribusi normal baku itu kan rumusnya Z ya sama dengan ya pembagian dari dalam kurung nilai X dikurangi dengan X bar ya. Nah, kurung per standar deviasi. Nah, ini kan rumus dari distribusi normal baku. Nah, supaya kita bisa menghitung distribusi normal bakunya, ya, jadi kita harus hitung dulu ya, X bar-nya berapa, standar deviasinya berapa. Ya, masih ingat? Jadi X bar itu kan semua nilai data dibagi dengan banyaknya data. Nah, di sini sudah terhitung ya rata-ratanya adalah 85. Dan standar deviasinya itu adalah 15. Ya, masih ingat ya standar deviasi? Jadi harus dihitung dulu deviasinya, penyimpangannya. Ya, penyimpangan itu ya ini X dikurangi dengan X bar, baru setelah itu dikuadratkan, dibagi dengan N dikurangi 1. Ya, terus diakarkan karena kita ingin menemukan standar deviasi. Nah, sudah ini saya tidak menunjukkan cara menghitung standar deviasi, jadi datanya sudah given ya, nilainya sudah given seperti ini. Ini tujuannya adalah untuk menemukan distribusi teorinya. Ya, jadi untuk menemukan distribusi teorinya itu kita butuh distribusi normal baku. Ya, jadi nanti dilihat lagi ya bukunya. Nah, oke, ini sekarang kita lanjut. Nah, ini data yang tadi kita buat dalam bentuk horizontal, ini sekarang saya rubah dalam bentuk vertikal ya. Ya, kalau saya buat dalam bentuk horizontal nanti Anda bingung. Ya. Nah, ini saya buat menjadi vertikal seperti ini. Ya, ada 36 orang yang kita amati ya. Terus ini kita buktikan apakah data kita terdistribusi secara normal atau tidak. Kita hitung sekarang distribusi normal baku ya untuk melihat distribusi teorinya. Nah, jadi masing-masing ya negatif 1,8 itu dari mana? Negatif 1,8 itu diperoleh dari X. X ini itu ya, kan ini ya, X ini itu dari individu yang usianya 58 tahun. Jadi individu pertama yang usianya 58 tahun dikurangi dengan X bar. X bar-nya tadi 85.
Ya, tadi kan kita udah hitung ini kan. Nah, ini 85, ya kan. Dibagi dengan standar deviasinya. Standar deviasinya 15. Nah, di sini saya sudah hitungkan ya. Jadi, kalau negatif ya negatif ya, kalau positif ya positif. Hasilnya seperti ini. Ayo dicoba dulu, satu aja. Ini betul enggak? 58 dikurangi 85 dibagi dengan 15 itu negatif 1,8. Betul enggak? Betul, Ibu. Halo? Betul, Bu. Betul, Ibu. Nah, betul ya. Betul, Ibu. Ya, udah ya, udah tahu ya ini caranya. Sampai sini ngerti ya. Ini yang ini ya. Oke, jadi ini yang disebut sebagai distribusi normal baku. Nah, sekarang bagaimana cara melihat tabel? Nah, ini F0 ini adalah tabel menurut teori ya. Sekarang saya coba buka tabel ya. Anda sudah punya juga, silakan dibuka. Tabelnya ada di sebentar. Nah, ini ada tabel. Nah, ini. Ini dibaca ya, standar normal distribusi. Nah, ini berarti distribusi normal baku. Ya, atau distribusi normal standar. Ada dua ya. Nah, ini juga lanjutan ya. Nah, yang ini positif. Ya, mulai dari 0 sampai 3,4. Kalau yang tadi itu negatif ya, mulai dari 3,4 sampai 0. Nah, loh kenapa kok gitu? Nah, iya kan distribusi normal baku itu kan bentuknya ya normal distribusinya. Jadi di sebelah sini itu negatif, tapi yang di sebelah kanan ini positif. Ya, jadi ini batasannya itu negatif 3,4, sementara yang di sebelah kanan ini batasannya adalah positif 3,4. Di tengah-tengah ini, ya, ini distribusi normal bakunya 0. Peluangnya adalah 1. Iya, masih ingat ya? Jadi, kalau saya gambar ya, ini saya gambar. Kan gini ya. Nah, gini ya. Jadi di tengah-tengah ini kan 0, distribusi normal bakunya. Ya, menyimpang 1 ya plus minus ya. 1 kali standar deviasi ya. 2 menyimpang 2 plus minus 2 kali standar deviasi kan gitu ya. Nah, karena di sini ya di bawah area di bawah kurva normal itu nilainya 1 peluangnya. Jadi kalau di tengah-tengah ya pada kanan pada batas 0 sampai ke kanan, nah ini peluangnya setengah. Ya, setengah. Terus sebaliknya yang di sebelah kiri ini juga gitu ya. Mulai dari negatif 3,4 sampai batasan 0 ya, itu juga peluangnya setengah ya. Jadi kalau di total ya, area di bawah kurva normal ini ya nilainya 1 ya. Itu ya. Nah, oke. Bisa ya, ngerti ya. Nah, sekarang kita coba sekarang lihat ya tadi nilainya berapa tadi? Negatif 1,8. Nah, berarti nanti cari tabel yang bertanda negatif. Nah, yang ini negatif 1,8 ini. Negatif 1,80. Ya kan? Ngerti ya? Negatif 1,8. Tak tulis lagi ya. Sini. Ini. Kan artinya gini. Negatif 1,80. Kan gitu ya. Jadi yang 1,8 itu nanti dilihat di kolom paling kiri. Sementara yang 0 di sini itu kan artinya ini kan sama dengan 0, ini ya 0,00. Nah, jadi ketika melihat tabel, nah yang ini berarti 1,8 ini 0 itu yang ini. Nah, titik pertemuan itu ya ke kanan, ke bawah. Nah, ini titik pertemuannya itu ini.
Nah, berarti berapa nilainya? Nol. 0,0359. 0,0359. Ayo coba dicek. Betul enggak? Nah, ini betul. 0,0359. Ya, betul ya? Halo? Bisa enggak? Ya, siswa? Bisa, Bu. Bisa, Halo? bisa, Ibu. Bisa, Bu. Ayo coba sekarang lagi. Satu lagi. Nih. Negatif 1,73. Negatif 1,73.